Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Advent bagi kita semuanya. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mika pasal 4 ayatnya yang kelima. Demikianlah sabda Allah. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Hidup berjalan bersama Allah. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Advent telah tiba lagi. Minggu ini hingga 4 minggu ke depan, kita memasuki minggu-minggu Advent. Advent adalah saat rahmat menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi gereja, bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus untuk kedatangannya pada hari raya Natal. Sementara ia sudah datang, kita juga mempersiapkan diri dan hati untuk kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman, di mana kita tidak tahu kapan itu waktunya terjadi. Pertanyaan terbaik bukanlah kapan Yesus datang, melainkan bagaimana saya menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangannya ada berbagai sikap dalam diri manusia atau kita. Sikap siap, sikap cemas, sikap takut, sikap tidak peduli, masa bodoh atau cuek, atau biasa-biasa saja. Terserah apapun itu sikap kita, tapi Yesus ingatkan agar kita benar-benar mempersiapkan diri agar fokus hidup kita selalu pada kebenaran firman-Nya. Saudara di dalam Kristus, teks kita hari ini dalam Minggu Advent pertama ini, Nabi Mika mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri dengan selalu berjalan demi nama Tuhan. Selamanya dan seterusnya. Selamanya, seterusnya artinya setiap detik hidup kita selalu melibatkan nama Tuhan. Hal itu yang telah hilang pada zaman Nabi Mika, bahwa kehidupan bangsa Israel ketika itu sudah jauh berjalan dari Tuhan. Nilai-nilai kepatutan dan cara hidup yang benar di hadapan Allah telah diselewengkan. Peri kemanusiaan Israel seluruhnya telah jatuh hingga titik terendah, yaitu the human. Perilaku yang tidak manusiawi lagi. Agama telah dijadikan sarana kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga telah mengabaikan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Bangsa itu jatuh ke tangan Babel. Saudara di dalam Kristus, menjalani hidup ini penting bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun kondisinya, jika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin terjatuh. Pertanyaannya, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Maka kita akan dapat mengetahuinya jika kita membaca Mika 4 ayat 1-5, yaitu yang pertama. Berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajarannya dan mentaatinya. Yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin Tuhan, sehingga hidupnya penuh damai sejahtera. Yang ketiga, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat membaharui diri juga dalam masa-masa penantian di dalam minggu-minggu Advent ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu hari ini. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat.
Tuhan Yesus memberkati.